Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan lagi pagi hari ini dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais. Puji syukur kita panjatkan karena atas limpahan rahmatnya lah kita hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ngaji bersama kembali, diberi kesempatan oleh Allah untuk taat melaksanakan semua syariatnya dan meninggalkan semua larangannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang akan memberi manfaat maslahat fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada beliau, junjungan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian, pasti akan merasakan apa yang disebut mati. Setiap makhluk yang hidup, baik dari tumbuhan, hewan, dan manusia, pasti akan merasakan apa yang disebut dengan mati. Maka kematian itu tidak hanya sekedar mati. Kematian itu tidak kemudian menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup kita, tapi kematian itu bisa menjadi awal dari bencana yang akan kita rasakan, atau juga awal dari kenikmatan yang akan kita dapatkan. Tentang bagaimana apakah kematian itu bisa menjadikan bencana atau kan bisa menjadi nikmat kita, maka tergantung dengan amaliyah kita, tergantung dengan apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Maka disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Al-Kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdas adalah mereka yang mampu mengendalikan syahwatnya, mampu mengendalikan nafsunya, menghitung-hitung kekurangan dirinya untuk beramal sebagai bekal sesudah ia mati. Jadi orang yang cerdas senantiasa bagaimana mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menjadikan kematian itu menjadi awal dari kenikmatannya. Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal azizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amaniyah. Kata Rasulullah, dan orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya untuk memenuhi segala keinginannya dan mengharapkan ampunan kepada Allah, tetapi tanpa dibarengi dengan amal perbuatan ketaatan kepada Allah SWT. Mengharap kenikmatan Allah tetapi tanpa ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa siapkan bekal kita dan kita jadikan kematian itu sebagai awal kenikmatan kita menghadap Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar radhiyallahu an berkata kepada Ka'ab, "Wahai Ka'ab, ceritakanlah kepada kami tentang mati." Maka Ka'ab pun berkata kepada Umar bin Khattab, "Sesungguhnya mati itu ibarat pohon berduri yang dimasukkan ke dalam perut manusia, dan setiap duri itu mengait pada urat, kemudian ditarik oleh seorang yang sangat kuat sehingga terputuslah urat yang bisa terputus
dan tersisalah apa yang tidak bisa terputus. Artinya bahwa kematian itu ibarat kita duri ditarik dari urat-urat kita sehingga sakit seluruh tubuh kita. Disebutkan dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa jika ia mengingat mati, maka ia tidak bisa berbuat apa-apa selama berhari-hari. Dan apabila ia ditanya tentang suatu, ia menjawab, "Aku tidak tahu." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr al-As, ia berkata, perkataan yang paling sering diucapkan oleh ayahku adalah, "Aku sungguh heran terhadap orang-orang yang menjelang kematiannya tidak mau melukiskan bagaimana keadaan saat itu. Padahal ia masih punya akal, ia masih punya mulutnya yang masih bisa bicara." Abdullah berkata, kemudian ketika saat menjelang kematian ayahnya, di mana waktu itu ia masih punya akal dan mulutnya masih bisa bicara, maka Abdullah pun bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, engkau sering mengatakan bahwa engkau merasa heran terhadap seorang yang menjelang saat kematiannya tidak mau melukiskan bagaimana keadaan saat itu, padahal ia masih mempunyai akal dan mulutnya yang masih bisa bicara." Kemudian sang ayah berkata kepada Abdullah bin Amr, "Wahai anakku, mati sangat sulit untuk dilukiskan, mati sangat sulit untuk bisa digambarkan. Namun aku akan mencobanya. Demi Allah, seolah-olah pada bahuku ada gunung Rotwah, seolah-olah nyawaku keluar melalui lubang jarum, seolah-olah di dalam perutku terdapat pohon berduri, dan seolah-olah langit dirapatkan dengan bumi dan aku berada di tengah-tengahnya, dijimpitnya sekuatnya." Kemudian ayah dari Abdullah bin Amr berkata, "Wahai anakku, keadaanku berpindah-pindah dalam 3 situasi. Pertama, aku adalah orang yang paling berambisi untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka betapa celakanya seandainya aku mati pada waktu itu. Kedua, keadaan itu berubah. Allah memberikan petunjuk aku masuk Islam dan Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang paling aku cintai, hingga beliau mempercayai aku untuk memimpin peperangan. Maka betapa bahagianya seandainya aku mati pada waktu itu, karena memperoleh doa Rasulullah SAW dan beliau pun menyolatiku." Dalam situasi ketiga ini, kemudian aku disibukkan dengan urusan duniaku, maka kini aku tidak tahu keadaanku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah pun menyampaikan kembali, "Aku tidak bangkit dari sisi ayahku sampai ayahku meninggal dunia." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah lukisan ketika sakaratul maut datang kepada kita, sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr saat berkomunikasi atau saat bertanya menjelang nazak ayah beliau. Oleh karena itu, ini menjadikan pelajaran bagi kita agar senantiasa bagaimana kita bisa menyiapkan amaliyah-amaliyah yang memberikan manfaat kepada kita untuk menjadikan kematian menjadi pintu kenikmatan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita, hati kita istiqomah dalam ketaatan, dan kita diambil Allah dalam puncak ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya tidak lain adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.